Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 9 Oktober 2023, saya mendapat telepon dari anggota saya yang menjaga ruko yang masih dalam objek sengketa, tepatnya di depan SPBU Mutiara, dekat Kapolres, kantor pengadilan. Telah dilakukan eksekusi tanpa pemberitahuan, tanpa surat resmi, baik terhadap diri saya maupun terhadap lawyer saya. Sebenarnya kejadian ini agak begitu aneh karena sudah dilakukan eksekusi. Setahu saya tidak ada namanya eksekusi lanjutan ataupun eksekusi kedua, di mana biasanya eksekusi itu atas surat perintah pengadilan, tapi kali ini eksekusi lanjutan tidak atas surat perintah pengadilan, tapi sepertinya dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh pihak Kim Sumkirno, yang dalam hal ini bisa jadi dibackingi tepatnya oleh pihak aparat. Indikatornya ada. Salah satu kasat intel datang ke rumah saya, coba menawarkan, apa mau saya menerima uang sebesar 300 juta dengan catatan ikhlas melepaskan kejadian perkara. Saya sampaikan, ini bukan masalah nilai uang 300 juta, 400 juta. Ini masalah benar atau salah. Sidang lanjutan yang sekarang berlanjut itu adalah mengungkap fakta kebenaran, di mana dalam persidangan itu saya juga menyampaikan sama lawyer saya, kita harus coba usut masalah ini yang sebenar-benarnya. Nah, saya melihat kejanggalan yang sangat mendasar apabila pihak BPPN Kabupaten Rokan Hilir bisa jujur membuka fakta surat dasar pihak Kim Sumkirno, itu bisa terungkap bahwa titiknya tidak di situ. Tapi pihak BPPN tidak bisa bekerja sama. Kalau mengungkap fakta benar atau salahnya, ya semua pihak terbuka. Yang dilakukan hari ini, eksekusi ini, saya sampaikan sama keluarga, nggak usah panik. Ya, beginilah hukum negara Indonesia yang harus kita jalani. Kita menjalani proses persidangan seharusnya status quo, tidak ada yang diganggu terhadap lahan. Tapi hari ini mereka melakukan eksekusi lanjutan tambahan terhadap ruko 4 pintu, dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan agak sedikit aneh. Saya coba menelpon kawan-kawan melihat kondisi di lapangan, signal HP pun susah. Seperti ada ketakutan. Bagi saya tidak perlu takut. Pak Kapolres silahkan bekerja sesuai fungsinya. Apabila hukum nanti pada endingnya berkata saya menang, semua yang terlibat saya minta dipanggil minimal sebagai saksi. Sebelumnya juga ada kejanggalan sebenarnya yang harus saya ungkapkan. Saya mendapat bocoran ada surat perintah terhadap Satpol PP maupun Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir. Setelah bocor ke saya coba bercerita sampai ke telinga penguasa, dan penguasa nelpon saya. Dia tidak terlibat. Saya jawabnya hanya dengan nada santai, saya bilang itu ada surat perintah sepertinya Pak Bupati. Ya, Pak Bupati menyampaikan bahwa dia tidak ikut campur. Ya, saya bilang suratnya ada di tangan saya. Kita tangkapi santai aja. Ya, bisa jadi ini semacam
Nilai sendirilah, nanti kalau kemana-mana nanti repot. Kemarin sempat juga pihak Kapolres pengen menjumpai. Saya tahu membahas itu. Saya melihat fungsi pihak kepolisian sepertinya bukan sebagai pengawas lagi ya. Sebelum eksekusi ini mereka lakukan, sepertinya mereka sebagai negosiator. Ya, agak aneh. Yang paling hebatnya, saya nggak pernah tahu yang namanya Kim Sun Kirno, baik pun orang tua saya. Yang kasus ini sudah mulai dari semenjak saya SMP sampai sekarang, saya sudah berumur 40 tahun. Saya bilang sama ayah saya, nggak usah, lepaskan aja. Ada saatnya roda itu berputar. Kita tonton saja. Panik, nggak usah panik. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bertambah kalau kita yakin sama beliau. Yakin kita sama Allah kita. Rezeki ini akan bertambah. Ini petanda baik. Jika bisa sabar menyikapi ini, insya Allah akan lipat gandakan oleh Allah rezeki ini. Sekian dari saya. Salam buat untuk semua. Dunia pasti berputar. Orang yang terlibat, dunia ini kecil. Kemanapun pergi, kemanapun pindah, pasti ketemu. Pak Kapolres, Pak Kapolres tahan ya HP orang penjaga ruko saya ya. Ya nggak begitulah Pak Kapolres. Mereka nggak melakukan perlawanan sama sekali. Mereka juga saya bilang lihat aja. Cukup lihat aja. Pak Kapolres menahan seperti penjahat besar aja. Ya baik begitulah Pak Kapolres, Pak Andrian. Ya. Terima kasih Pak Andrian. Pada Saudara Wira Adi Kusuma kemarin mengirim surat ke rumah saya, permintaan keterangan bahwa ayah saya melakukan pemalsuan surat. Logikanya begini aja. Kasus persidangan ini berjalan sudah sangat lama. Sampai hari ini masih berjalan persidangan. Yang lucunya ayah saya kooperatif memberi keterangan. Bahkan Saudara Wira membawa beliau ke lapangan. Siapa yang menguasai lahan. Buktinya terlihat mereka membuat parit keliling. Tidak ada perlawanan, yang juga dikawal oleh pihak kepolisian. Mudah aja membacanya. Yang kedua, hari ini berjalan eksekusi terjawab. Haji Cupat tidak tampil, menyerah. Beliau mempercayakan penuh kasus ini kepada pihak pengadilan. Biarkan proses hukum berjalan. Sepertinya saudara Wira ini ya cobalah lakukan tugas dari hati nurani sesuai tupoksi. Nilai sendiri siapa yang menguasai lapangan, Saudara Wira. Seharusnya mereka yang Saudara Wira panggil, bukan Haji Cupat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.